Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 837 sampai bab 838. Bab 837 Perjalanan ke Su. WHO. Suara Wu Zilong terdengar familiar, tapi dia tidak tahu siapa orang itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Kemudian dia melihat sosok-sosok berkelebat di depan matanya, seolah-olah ada hantu yang mengelilinginya. Ji Fei, malaikat berteriak kaget. Ji Fei, seru Wu Zilong. Ji Fei sudah muncul di depannya sambil memegang Li Ruoxi. Ketika Wu Zilong melihat Ji Fei, kepalanya berdengung, seolah-olah dia tersambar petir. Bagaimana mungkin? Dia segera melihat ke arah laut, dan air laut telah kembali tenang, dan ombaknya berkilauan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Laut terbuka untuk ratusan generasi, dan toleransinya sangat besar. Ini adalah cara terbaik untuk menggambarkannya. Meski tadi ada ombak besar, semuanya tenang. Wajah Wu Zilong menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Karena Ji Fei memandang Wu Zilong dan berkata, "Kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sekarang. Tentukan pilihanmu sendiri." Wu Zilong telah melihat Qi Yuan membunuh semua orang dari Liga Seni Bela Diri Kota Nanxi dengan matanya sendiri, dan tahu betapa menakutkannya Ji Fei dan yang lainnya. Dia sangat ketakutan hingga giginya terus bergemeletuk, dan dia menatap Ji Fei. Pilihan apa? Lompat ke laut sendirian, hidup atau mati bergantung padanya. Ji Fei, kamu. Ji Fei sudah mengangkat tangannya, seolah kata-kata ketidaksetujuan berikutnya akan membantunya melanjutkan perjalanannya. Wu Zilong sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Saya akan melompat. Wu Zilong takut saat memikirkan ketegasan Ji Fei dalam membunuh orang. Dia mundur menuju laut, hingga sampai di pantai. Jantung Wu Zilong masih berdebar kencang, dan ia masih memikirkan bagaimana cara melompat. Namun dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di perut bagian bawahnya, dan seluruh tubuhnya terbang langsung menuju laut di kejauhan. Tetapi tubuhnya sangat kaku dan dia tidak bisa berteriak bahkan jika dia mau. Senyuman jahat muncul di bibir Ji Fei. Karena Wu Zilong tidak akan pernah berteriak lagi. Keluarga Wu telah dihentikan sejak saat itu. Tidak ada yang melihat tangan Ji Fei yang memegang punggung Li Ruoxi terangkat sekarang. Ji Fei memandang Cao Dezang dan yang lainnya. Cao Dezang dan yang lainnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka tidak ingin Ji Fei berbicara omong kosong. Tentu saja, mereka lebih takut dengan omong kosong Ji Fei. Jika Ji Fei mengatakan satu kata lagi, mereka mungkin mati. Ketika Seng Lingyun, Anqier dan Feng Huang melihat Ji Fei kembali dengan selamat, mata mereka berbinar dengan air mata kristal, penuh cinta yang tak terbatas. Hanya melihat Li Ruoxi yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya, cinta di matanya kembali tertekan. Ji Fei mengangguk ke arah ketiga wanita itu. Dia mendengar teriakan ketiga wanita tadi. Namun ia tahu betul bahwa ada jenis cinta yang tidak bisa ditolerir dan diterima. Phoenix, ayo kembali, aku telah menemukan cara untuk mendetoksifikasimu. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Phoenix tersenyum, mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan. Ji Fei mengangguk. Seng Lingyun berinisiatif membantu mendorong mobil Phoenix, dan Ji Fei tidak keberatan. Keempat orang itu pergi perlahan di bawah tatapan semua orang. Sampai saat ini, banyak orang yang tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Ji Fei melakukannya. Yang mereka lihat adalah Ji Fei akan ditelan dan mati.
Bagaimana dia bisa kembali hidup dan sehat? Huolei berdiri di tempatnya. Tidaklah benar untuk pergi atau tidak. Dia berada dalam momen yang canggung. Ji Fei tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Huolei. Ayo pergi bersama. Huolei sepertinya hanya bermimpi, tapi itu nyata. Dia mengangguk cepat dan mengikuti. Berjalan di samping Ji Fei, dia tiba-tiba merasa gugup. Mereka datang ke tempat parkir. Ji Fei memasukkan Li Ruoxi dan Feng Huang ke dalam mobil. Matanya tertuju pada Huolei. Saya akan kembali kepada Anda setelah saya menyembuhkan luka Feng Huang. Huolei tercengang. Seng Lingyun dan An Qier sama-sama tercengang. Apa isi surat itu? Mereka jelas merasa sikap Ji Fei terhadap Huolei telah berubah menjadi lebih baik dan membuat mereka sedikit iri. Huolei hanya mengangguk secara mekanis. Ji Fei tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi dan langsung pergi. Kembali ke Villa Hui Hui Yuan, Qi Yuan, Julie, dan Ke'er menunggu dengan cemas di luar villa. Bahkan Miki Oda, yang terluka parah dan tidak bisa bergerak, terbaring di ranjang rumah sakit bergerak, menunggu di samping mereka. Melihat mobil Ji Fei kembali, semua orang sangat gembira dan berlarian berkerumun. Tuan-tuan, Ji Fei, Raja Naga, teriakan datang dan pergi. Ji Fei tersenyum dan mengangguk pada keempat orang itu. Inilah persahabatan sejati, inilah persahabatan sejati, persahabatan yang melampaui ikatan keluarga. Qi Yuan membuka pintu belakang terlebih dahulu, melihat Li Ruoxi tidak sadarkan diri, dan dengan cepat menatap Ji Fei. Dia terlalu lelah. Biarkan dia istirahat. Qi Yuan mengangguk. Ji Fei membawa Li Ruoxi ke atas. Qi Yuan menjemput Feng Huang, dan kelompok itu kembali ke villa dengan gembira. Pada pukul 6 sore, Li Ruoxi bangun, melihat rumahnya yang akrab, segala sesuatu yang akrab, dan orang-orang yang akrab, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Sekelompok orang benar-benar santai. Setelah makan malam, kami duduk di sofa. Ji Fei memandang Li Ruoxi dan berkata, cedera Phoenix sangat serius dan dia harus pergi ke Gunung Su untuk mencari penawarnya. Saya ingin membawanya ke sana. Li Ruoxi segera mengangguk. Silakan, saya punya Qi Yuan dan yang lainnya di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Phoenix terluka karena berusaha menyelamatkannya. Li Ruoxi kini menganggap Phoenix sebagai saudara kandung, termasuk Oda Miki. Mungkin Li Ruoxi pernah cemburu pada Ji Fei di masa lalu karena wanita-wanita ini. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah cemburu lagi. Karena keberadaan orang-orang ini, persahabatan mereka menjadi semakin dalam dan emosional. Ji Fei senang dengan jumlah besar Li Ruoxi. Setelah mengatur segalanya di sini, dia memutuskan untuk membawa Phoenix ke Susan, negeri Su, keesokan harinya. Semua orang segera mandi dan pergi tidur. Li Ruoxi, yang tidak bertemu Ji Fei selama 3 hari, berpikir bahwa itu seperti seumur hidup yang lalu, dan kemudian berpikir bahwa Ji Fei akan pergi ke Sichuan besok dan tidak tahu kapan dia akan kembali dari seorang wanita, seperti bola api, seolah ingin meluluhkan Ji Fei. Ji Fei juga sangat menikmati kelembutan Li Ruoxi, dan mereka berdua begadang hampir sepanjang malam. Keesokan paginya, Li Ruoxi memaksa dirinya untuk bangun dan mengucapkan selamat tinggal pada Ji Fei. Namun ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, mereka menemukan bahwa Ke'er telah menghilang. Ji Fei tidak mengambil hati. Qi Yuan hanya mengangguk ke Ji Fei, menunjukkan bahwa dia tahu Ke'er akan pergi. Meskipun Ji Fei tidak tahu mengapa Ke'er pergi, dia berpikir bahwa Su pernah menjadi tempat kelahiran Su Zhongeli. Perjalanan ke Su ini mungkin akan menjadi pertarungan dengan Su Zhongeli.
Hanya saja agar Li Ruoxi tidak khawatir, hal-hal tersebut tidak bisa dikatakan. Setelah Ji Fei mengucapkan selamat tinggal pada Li Ruoxi, dia membawa Feng Huang ke Su dengan kereta berkecepatan tinggi. Di dalam gerbong tidur rel berkecepatan tinggi, Feng Huang sedang tidur di ranjang bawah dan sangat lemah. Ji Fei duduk di ranjang atas, membuka-buka majalah dan menghabiskan waktu. Karena kelemahan Phoenix, dia tidak cocok untuk terbang dan tidak punya pilihan selain naik kereta berkecepatan tinggi. Seorang gadis muda dan cantik di seberangnya mengedipkan mata indahnya dan menatap Ji Fei di depannya. Bab 838 Tuan Muda Chu yang sombong. Ji Fei yang keluar kali ini tidak mengenakan jas, melainkan mengenakan pakaian rapi dan jaket hitam, dengan bangga melepaskan aura maskulinnya. Tapi saat ini, dia memalingkan wajahnya ke wanita itu. Wanita itu melihat wajah tampan Ji Fei dan merasa sedikit seperti nimfomaniak. Dia merasakannya saat pertama kali melihat Ji Fei, tapi dia mengabaikannya. Tapi melihat wanita itu tampak belum selesai, Ji Fei menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Apakah ada yang salah? Suaranya tenang, dengan sedikit ketidaksabaran. Gadis itu juga merasa kehilangan kesabaran. Tetapi ketika Anda berpikir tentang diri Anda sebagai wanita cantik, Anda seharusnya merasa bahagia ketika wanita cantik itu memandang Anda. Bagaimana Anda bisa berbicara pada diri sendiri seperti ini? Menekan amarah di hatiku, buku apa yang kamu baca? Gadis itu bertanya secara proaktif. Majalah. Gadis itu hampir mati marah. Tentu saja dia tahu itu majalah, dia bisa melihat sampulnya. Ji Fei sudah menundukkan kepalanya dan terus menjelajah, mengabaikan gadis itu sama sekali. Hal ini sangat mengejutkan gadis itu dan membangkitkan kesombongannya. Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Gadis itu memandang Ji Fei dan bertanya dengan nada centil. Ji Fei tidak ingin berbicara dengan gadis itu lagi, jadi dia langsung melemparkan majalah itu ke gadis itu. Gadis itu terdiam karena sikap acuh tak acuh Ji Fei. Tetapi banyak wanita mempunyai masalah. Ketika seorang pria mengejarnya dengan segala cara, mereka mungkin memandang rendah pria yang berlutut dan menjilatnya. Tapi untuk pria seperti Ji Fei yang meremehkannya, dia merasakan harapan dan keingintahuan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Gadis di depanku memang seperti ini, tidak terkecuali sama sekali. Ji Fei mengabaikan perasaan gadis itu dan turun dari ranjang atas. Phoenix menderita racun dingin dan sedikit kedinginan. Ji Fei melepas jaketnya, memeluk Phoenix erat-erat ke tubuhnya, lalu membungkusnya dengan jaket itu. Dia menggunakan suhu tubuhnya sendiri untuk membantu Phoenix mengalahkan racun dingin, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan internalnya sendiri untuk membantu Phoenix menolak. Racun dingin Phoenix perlahan mereda. Tetapi wajah pria itu menjadi pucat, dan dia berbaring di tempat tidur, sangat lemah. Ji Fei menurunkan burung Phoenix itu sambil sedikit menghela nafas di wajahnya. Cedera Phoenix menjadi semakin serius dan harus disembuhkan secepatnya. Gadis itu hanya terpana dengan tindakan Ji Fei. Dia meletakkan majalah itu dan berkata sambil bergosip lagi, "Apakah ini istrimu?" Ji Fei sangat kesal karena cedera Phoenix, dan dia juga sangat lelah dengan gosip gadis itu. Agar tidak mengganggunya, dia mengangguk, "Ini istriku. Istrimu telah diracuni oleh racun dingin, dan sepertinya dia tidak akan hidup lama." Gadis itu memandang Phoenix dan berkata, Ji Fei menatap gadis itu, dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia berani mengatakan bahwa Phoenix tidak akan hidup lebih lama lagi. Merasakan tatapan tajam Ji Fei, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik.
tapi dia masih mengangguk dengan tegas. Racun dinginnya sangat parah. Satu-satunya orang di dunia yang bisa menghilangkan racun dinginnya adalah keluarga Chu dari Su. Ji Fei berusaha keras menahan amarahnya. Dia benar. Racun dinginnya memang sangat parah. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menatap gadis itu, menunjukkan dengan matanya bahwa gadis itu harus terus berbicara. Saat gadis itu hendak berbicara, pintu kotak tiba-tiba terbuka, dan 3 orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, berpakaian bagus, diikuti oleh 2 pria kekar, yang tampak seperti pengawal. Ketika gadis itu melihat pria itu, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menciutkan lehernya, memalingkan wajahnya ke samping, dan melihat keluar jendela, berusaha menghindari tatapan pria itu. Pada akhirnya, pria itu melihatnya sekilas, lalu tertawa penuh nafsu. "Ziyan, aku tidak menyangka kamu ada di sini." Pria itu berkata dan berjalan menuju gadis itu. Ziyan memindahkan tubuhnya ke dalam dan memandang pria itu. "Tuan Muda Chu, kebetulan sekali, kita bertemu di sini." "Kebetulan sekali," kata Tuan Chu dan duduk di sebelah Ziyan. Ziyan seperti kelinci putih kecil yang melihat serigala besar yang jahat. Dia gugup, menatap Tuan Chu, tidak berani berbicara. Tuan Muda Chu merasakan suatu pencapaian ketika dia melihat Ziyan seperti ini. "Pada jamuan makan hari itu, kamu mengecewakanku dan membuatku malu di depan semua orang. Kamu bahkan membuatku menggunakan narkoba dan menjadi gila dengan wanita lain. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak bercanda?" Cahaya terang melintas di wajah Tuan Chu. "Tuan Muda Chu, saya benar-benar minta maaf. Ada yang harus saya lakukan di rumah saat itu. Jadi saya bergegas pulang. Bukankah saya baru saja menyelesaikannya dan bersiap untuk kembali ke Su?" Ziyan berkata dengan ketakutan di wajahnya. "Apa tujuanmu kembali ke Su? Apakah kamu ingin meminta maaf padaku?" Tuan Chu bertanya sambil mencibir. Wajah Ziyan menjadi pucat, tapi dia tetap mengangguk. "Ya, tentu saja saya ingin meminta maaf kepada Tuan Chu." "Sekarang kamu sudah meminta maaf, itu mudah untuk ditangani." Setelah Tuan Chu selesai berbicara, dia melirik kedua pengawal itu. Kedua pengawal itu segera mengerti dan menatap Ji Fei. "Nak, bawa wanitamu ke mobil tidur lain. Kami, Tuan Chu, ada urusan yang harus dilakukan di sini." "Bisnis?" Ji Fei bertanya. Seorang pengawal tiba-tiba menjadi marah. "Apakah kamu idiot? Tahukah kamu apa urusan pria dan wanita?" Pengawal yang lain melirik ke arah Phoenix yang pucat. Meskipun dia cantik, dia sudah sakit parah dan bisa mati kapan saja. Dia mencibir dan berkata, "Kamu menemani orang mati setiap hari. Tentu saja kamu tidak tahu apa itu bisnisnya." "Haha." Kedua pengawal itu tertawa penuh nafsu. Sudut mata Ji Fei bergerak-gerak 2 kali, dan dia berkata dengan suara dingin, "Aku akan memberimu kesempatan sekarang." "Hei, nak, apakah kamu ingin memberi kami kesempatan? Kesempatan apa yang bisa kamu berikan kepada kami?" Salah satu pengawal marah dengan kata-kata Ji Fei dan berkata dengan nada yang aneh, "Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan melemparkanmu keluar jendela." Suara Ji Fei sedingin air. "Hahaha." Salah satu pengawal tertawa dan menunjuk ke arah Ji Fei. "Apakah kamu gila? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu?" "Berhenti bicara omong kosong. Jika dia tidak pergi, bantu dia keluar. Jangan ganggu kesenanganku." Tuan Chu berkata dengan tidak sabar. "Baik Tuan Chu." Kedua pengawal itu berkata seperti 2 anjing. Kemudian kedua pria itu tiba-tiba berbalik, menatap Ji Fei dengan mata dingin. Tiba-tiba mengepalkan tangan, dan langsung memukul kepala Ji Fei.
Bukan omong kosong, jangan ragu-ragu, sepertinya dia ingin langsung meninju Ji Fei sampai mati. Ji Fei baru saja berada dalam suasana hati yang buruk karena pertanyaan Ziyan yang bertele-tele. Sekarang dia bertemu orang seperti itu lagi. Dia benar-benar kehilangan mood dan bahkan lebih kesal. Rasa dingin muncul di matanya. Kamu mencari kematian, nak, kamu benar-benar ingin mati. Melihat Ji Fei berani berbicara omong kosong saat ini, kedua pengawal itu menjadi semakin marah dan menggerakkan tangan mereka lebih cepat. Ji Fei benar-benar tidak tahan dengan tuan dan pelayan yang aneh, dan dia bahkan lebih marah dengan kesombongan tuan muda Chu ini. Dan tangannya tiba-tiba terulur, bersambung.